Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.11 dan 4.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif, dan menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan cerita atau kisah yang menyajikan suatu inspirasi, pelajaran, atau tuntunan hidup, sikap keteladanan kepada banyak orang. Contoh cerita inspiratif, salah satunya adalah kisah suksesnya Diego Maradona yang kini sudah menjadi legenda sepak bola, mampu memberikan inspirasi bagi Lionel Messi untuk bisa menjadi pemain bola terbaik. Dalam cerita inspiratif, pada umumnya akan terkandung ungkapan tertentu yang sangat menggugah pembaca ataupun pendengarnya untuk menunjukkan rasa simpati, kepedulian, haru, dan perasaan-perasaan lainnya. Simaklah contoh cerita inspiratif berikut ini. Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kamu telah hilang kesabaran dan marah. Padahal, seorang ayah ketika anaknya masih kecil, ia menjawab sampai 20 lebih pertanyaan anaknya itu dengan penuh kesabaran. Akan tetapi, sang anak ternyata tidak mampu bersabar. Baru saja ditanya 5 kali saja tentang hal yang sama, begitu mudahnya anak itu marah dan tidak bisa melayani permintaan ayahnya dengan baik. Kesimpulan tentang teks cerita inspiratif berkaitan dengan pemaknaan kembali maksud suatu cerita dengan cara menjelaskan kembali hikmah di dalam cerita dengan bahasa sendiri. Simpulan isi cerita inspiratif dapat berkaitan dengan penting atau tidaknya cerita itu sebagai suatu pelajaran hidup dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh pembaca itu sendiri. Berikut ini contoh menyimpulkan cerita inspiratif. Cerita itu menyatakan tentang pentingnya kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, tidak banyak mengeluh. Hal ini karena masih banyak orang yang lebih susah. Di saat kita memiliki rejeki yang lebih, ada baiknya kita berbagi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Memberi sedikit rejeki yang kita miliki tidak akan membuat kita jatuh miskin. Cerita itu juga mudah dipahami, begitupun dengan hikmah yang disampaikannya. Sangat mengena, terutama bagi kita yang banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Kita harus pandai-pandai menjaga diri dan hati agar tidak sampai melukai orang lain, disengaja ataupun tidak disengaja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal atau materi yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.